Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Garan Wijaya dengan NIM 122140001. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek tugas besar pemrograman web. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jadi untuk keseluruhannya hasilnya adalah front end saya memilih React.js karena itu salah satu penilaian untuk menentukan uh, front end apa yang dipakai. Di tugas besar kali ini kita memakai React.js, di mana React.js itu memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya dia cocok untuk dijadikan framework front end. Kedua, dia praktis. Ketiga, library yang cukup lengkap. Nah, yang keempat ini ada hubungannya karena si React.js ini dia merupakan framework salah satu framework yang terfavorit ya untuk para programmer, dibandingkan ada Angular, ada PHP punya dia Laravel dan lain sebagainya. Nah, dengan mendukung dia juga mendukung berbagai jenis kebutuhan sistem dengan menawarkan struktur code yang mudah dimengerti oleh user. Lanjut untuk di bagian Node.js. Jadi dengan kita memakai React.js, di mana React.js ini diinstal bersamaan dengan Vibe. Nah, untuk si orang yang menginstal itu kita pakai Node.js. Nah, di mana ada kecocokan nih. Mereka ini sama-sama JavaScript ya. Tadi kan React.js dan Node.js sama-sama JavaScript. Lalu untuk Node.js itu sendiri dia server-side rendering, jadi cocok banget untuk built-in si React.js ini. Lalu dalam pengelolaan dependensinya juga dia udah paling top dan ya mudah dimengerti lah oleh usernya. Lalu keempat ada pengembangan full stack ya. Jadi dengan adanya Node.js ini dia membantu si React.js yang dimana tadi untuk cuman kebutuhan front end. Nah, dengan bantuan Node.js dia bisa buat si React ini untuk membuat suatu kebutuhan website yang lengkap gitu. Ada front end dan Node.js ini berhubungan dengan yang poin kelima, ada API dan backend. Jadi Node.js itu sendiri dia bisa mendukung di bagian backend karena ada salah satu library-nya yaitu uh, apa ya, Express, library Express, di mana itu untuk khusus dari backend atau Node.js itu sendiri. Lalu database-nya dia memakai uh, Apple QL gitu. Nah, dengan menggunakan Node.js itu sendiri, React itu memungkinkan pengembangan yang full stack berbasis JavaScript. Ini efisien dan konsisten, sehingga memudahkan pengelolaan kode dan kolaborasi tim. Selain itu, Node.js itu juga menawarkan performa yang tinggi dan kemampuan real-time yang sangat cocok untuk mendukung aplikasi React yang dinamis. Nah, kenapa kita nggak pakai Node.js? Karena salah satu ketentuan penilaian dalam proyek tugas besar kali ini adalah penentuan backend-nya kita memakai Pyramid dan untuk database kita memakai PostgreSQL. Nah, dengan menggunakan Pyramid ini, kenapa sih Pyramid ini digunakan sebagai backend? Ya, sebenarnya Pyramid itu lebih cocok memang di backend, tapi dia juga bisa berkembang juga atau menghandle di bagian frontend juga. Cuman menurut saya dia lebih cocoknya di backend gitu. Karena uh, Pyramid di backend itu dia memastikan API yang fleksibel dan juga scalable untuk mendukung interaksi dinamis pengguna. Jika dia dibuatkan front endnya juga itu bisa, tapi menurut saya agak kurang pas ya gitu. Mungkin yang untuk yang lebih pas itu kayak Laravel karena dia juga merupakan salah satu framework yang terlengkap ya. Dia bisa full stack dengan menggunakan hanya cukup Laravel gitu. Nah, dengan menggunakan piramid, kita juga itu mendapatkan keamanan dan manajemen autentikasi yang baik. Nah, ini cocok untuk aplikasi yang kompleks. Lalu dengan menggunakan piramid yang kebutuhan kompleks, kita butuh database yang open source atau apa istilahnya bisa menghandle sintaks atau kebutuhan pengguna yang kompleks juga dong. Nah, jadi Postgres itu sebagai database memberikan kestabilan dan kekuatan untuk mengelola data dalam jumlah besar dengan performa yang tinggi, mendukung transaksi dan query yang kompleks, dan karena PostgreSQL ini bersifat open source dan dapat diintegrasikan dengan berbagai stack,
ia menambahkan fleksibilitas dan biaya efektif bagi aplikasi kita itu sendiri. Jadi ya, bedanya PostgreSQL dengan MySQL yang salah satu database yang menarik atau favorit di kalangan para programmer, PostgreSQL itu cocok untuk perusahaan enterprise yang tentunya dia lebih kompleks dari sisi manajemennya. Nah, PostgreSQL ini ada beberapa variabel atau query yang tidak ada di MySQL begitu. Nah, kita lanjut ke bagian tampilan UI. Ini adalah halaman hero-nya. Lalu lanjut lagi di bagian login page, ada sign up page. Lanjut lagi di bagian dashboard, ya seperti ini. Nanti kita akan demonstrasikan juga. Nah, untuk bagian daftar siswa itu seperti ini. Jadi ya, minim fitur, tapi menurut saya ada cukup kompleks. Begitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian demonstrasi website. Sebentar. Di bagian slide kita tampilin ininya. Oke, jadi kelihatan ya. Nah, inilah website kita. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Ini database yang udah saya buat. Kita ada tabel admin, lalu ada tabel daftar siswa. Di dalam tabel admin itu sudah saya buatkan beberapa contoh gitu ya. Ini ada tes 1 belum saya hapus, tapi nggak apa-apa, nggak digunain juga. Jadi ada beberapa contohnya di sini. Lalu ada di bagian daftar siswa juga udah saya buatkan dummy-nya. Nah, untuk di bagian daftar siswa ini sedikit unik karena kelasnya ini sebenarnya dibuat otomatis mengikuti dengan umur siswanya itu berapa. Karena pada dasarnya tujuan saya membuat aplikasi ini adalah kebutuhan sekolah minggu, di mana sekolah minggu Swanadipa ini dia dibagi per kelas-kelasnya. Ada kelas A, B, C, dan D. Di mana rentang kelas A itu dari 0 tahun sampai dengan 7 tahun. Lalu lanjut lagi ke kelas 7 sampai 0 sampai 9. 0 sampai 8. 9 itu masuk ke kelas B, seterusnya gitu. Jadi ada rentang range-nya. Udah saya tentukan di bagian di code-nya ini. Tapi kita nggak ngebahas code-nya itu gimana. Jadi kita lanjut aja. Pertama kita ke sign up dulu ya. Kita akan tes apakah masuk gitu ya. Coba kita Gawan Wijaya. Untuk passwordnya kita samain aja. Coba Gawan Wijaya. Nah, kita coba sign up. Nah, dia udah otomatis ke login. Tapi kita coba cek dulu nih di bagian sininya apakah ada. Nah, ada ya. Dia udah terdetek di sini. Nah, tapi ada permasalahannya. Sebenarnya bukan permasalahan, tapi fitur kedepannya itu akan seperti apa. Jadi, kenapa ada admin 1 dan admin 2 di sini? Tujuannya adalah, ini kan ada per kelas ya. Ada A, B, C, dan D gitu ya. Jadi, admin 1 itu hanya mengelola atau mengatur anak-anak yang rentang kelasnya itu dari A sampai B. Sedangkan admin kedua itu dari C sampai D. Cuman saya belum membuat fitur pembatas gitu kayak one to all atau all to one gitu, saya belum membuat. Itu akan menjadi fitur kedepannya dari project ini. Nah, sedangkan si Jasmine ini dia itu masih dia itu master admin ya, master admin, jadi dia bisa melihat keseluruhan data siswa ini begitu. Kalau untuk sekarang dia belum saya buat dan masih sama semua gitu, satu jadi semua admin itu memiliki data yang sama gitu. Coba kita buat, kita masuk ke Jasmine dulu. Nah, ini udah masuk, kita tunggu sebentar. Nah, udah muncul ya, ini ada sebuah grafik kita menunjukkan jumlah siswanya di masing-masing kelasnya. Lalu ada total cache ini. Untuk total cache itu sendiri saya masih simpan di front end karena menurut saya masih belum terlalu kompleks dengan detail
kayak alur sistem kerjanya kayak gimana. Jadi saya tetapkan di front end terlebih dahulu dengan ini dummy juga untuk datanya. Lalu ada, nah ini fitur kalender ini kenapa? Kayaknya menurut saya agak kurang kompleks gitu ya. Jadi saya tambahkan kalender ini. Jadi kalender ini menggunakan real time atau date time gitu. Jadi dia udah otomatis menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi misalnya kemarin minggu itu tanggal 1 dan seterusnya. Lalu dia bisa add gitu ya. Kalau kita lihat di sini di struktur code-nya sebentar. Di source page untuk di dashboard kita lihat di atas. Nah, ini ya. Days in money, year money, that new date ya. Nah, money itu 5. Jadi kalau indeks kan dimulai dari 0. 0 itu Januari dan 5 itu bulan Juni. Untuk year-nya dia 2025. Itu first day, new date, bla 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 bla. Nah, untuk event-nya yang tadi ini, event-event ini itu masih manual ya. Karena menurut saya kita nggak buat sampai minta API dari kementerian gitu ya. Jadi kita buat manual untuk jadwal-jadwalnya karena ini project SMB punya. Jadi ini contoh tampilan kayak misalnya ada kegiatan apa, jadi kita tinggal input di bagian front end-nya dan akan tertampil di sini. Sebenarnya masih belum pas gitu ya. Seharusnya data-data seperti ini itu disimpannya di database. Nanti di front end kita tinggal manggil aja. Tapi ini untuk sebagai gambaran aja. Nah, jadi ini sekarang ya Senin ya. Oke, kita lanjut ke daftar siswa di mana CRUD-nya saya di sini. Ini udah ada. Ini sama ya. Untuk datanya ini sama. Nah, ini. Ini sama semua ya datanya ya. Oke. Jadi datanya udah diambil dari database. Kalau misalnya kita coba tambahin dulu ya. Kita tambahin dulu. Misalnya Jarwan Wijaya untuk umur 20 tahun. Nah, dia langsung kayak dikategoriin gitu ya kelas-kelasnya nih. Turun ke bawah. Tuh. Dia dari nah, begitulah. Ini kita 20 aja untuk alamat ini kita simpan. Nah, siswa berhasil ditambahkan. Nah, dia ada di sini ya, paling bawah ya. Nah, coba kalau kita cek lagi di bagian sininya, select daftar siswa. Nah, dia muncul nih. Dia udah muncul, tapi ya seperti pada hal umumnya database. Jadi untuk ID itu sebenarnya untuk bersifat unik, tapi kita tidak bisa mengatur ID di sini. Jadi dibiarkan saja, nggak apa-apa. Karena di bagian front end ini dia bukan ngambil dari ID gitu ya. Untuk ID dibiarkan saja karena dia memang unik gitu ya. Kita biarkan saja, tapi yang penting datanya masuk gitu ya. Nah, jika seandainya kita ngedit nih, untuk kita edit dulu datanya. Jadi garam doang, tambahin edited gitu ya. Kita simpan atau perumahan ini kita ganti juga sekalian. Villa Citra gitu misalnya. Kita coba simpan. Nah, data situ berhasil diperbarui dan dia berubah gitu ya. Dan ketika kita lihat di sini juga bakal, nah dia keganti juga ya, berhasil jadinya ya. Nah, kalau semisal kita hapus, apakah dia akan berhasil dihapus? Berhasil dihapus dan data di sini udah hilang. Kita coba cek di database karena seharusnya juga hilang karena kita menghapus database-nya, bukan menghapus di bagian front end-nya gitu ya. Oke. Jadi berhasil dihapus, tapi kalau semisalnya kita hapus di tengahnya gitu ya. Misalnya di Kiki ini tengahnya ya, kita hapus. Nah, dia berhasil dihapus. Apakah di bagian sini juga dia berhasil dihapus? Coba kita lagi. Oke. Kiki ya nggak ada ya. Jadi dia dihapus di bagian
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ke 11-nya dia ya. Jadi dari 10 langsung ke 12 gitu. Oke, mungkin sekian untuk demonstrasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.